Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Tsumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukurnya kita sebagai anak bangsa ini hidup di negeri yang memiliki daerah yang begitu luas, 17.000 pulau lebih, yang memiliki 3 season waktu, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat, yang memiliki 6 agama yang dilayani oleh pemerintah, dan bahkan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mereview ingatan kita kembali di era tahun 70-an, ada satu syair daripada lagu yang sangat populer pada masa itu, bahwa negeri ini adalah negeri serpihan surga. Yang disebut, orang bilang negeri ini adalah negeri surga, kolam susu dan kayu jadi tanaman, bukan lautan, hanya kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kata-kata ini menginspirasi kita bahwa betapa Allah menempatkan bangsa ini menjadi bangsa yang begitu besar dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan para The Founding Force menempatkan ketuhanan yang Maha Esa adalah menjadi satu alat perekat di bangsa ini, menunjukkan bahwa bangsa ini tidak ada bangsa yang tidak bertuhan, harus berketuhanan yang Maha Esa, diletakkan pada dasar Undang-Undang Dasar 1945. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan kehidupan sebagai bangsa, banyak kita cermati, banyak kita perhatikan. Apalagi korelasinya dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nyata sungguh bagaimana kerusakan yang ada di darat maupun di lautan disebabkan oleh perilaku dan perbuatan manusia itu sendiri, dan Allah menimpakan sebagian azabnya kepada mereka yang membuat kelakuan atau merusak dari tatanan kehidupan itu. Semoga mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang namanya kerusakan itu pasti ada muncul di mana-mana. Ketika Allah yang sudah menjadi alat pemersatu, Tuhan yang Maha Esa pemersatu, tidak lagi diindahkan oleh para penganutnya menurut agama masing-masing, disinilah kehancuran itu akan berasa dan menimpa bangsa itu sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 26 Desember, saudara-saudara kita yang di Aceh memperingati peristiwa yang menjadi tragedi internasional, tsunami yang begitu dahsyat. Ratusan ribu nyawa melayang, tetapi kebetulan Allah juga memberikan kemudahan sebagaimana disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mati tenggelam maka dia mendapatkan pahala syahid dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bencana itu belum seberapa yang dibanding kerusakan yang terjadi hari ini. Bagaimana kita sekarang sedang menghadapi 3 gelombang besar. Pertama, sekarang bagaimana orang mencoba memasarkan paham-paham yang disebut dengan paham sekularisme, memisahkan nilai-nilai agama kepada nilai-nilai persoalan kebangsaan, politik, pendidikan, dan sebagainya. Maka mereka mencoba merumuskan agama itu adalah persoalan privasi, persoalan pribadi. Maka tidak bisa agama itu menata kaitannya dengan orang banyak yang diatur dengan satu peraturan atau undang-undang.
ini sekarang sedang bergulir di tengah-tengah masyarakat kita. Maka paham sekulerisme ini yang menjadi persoalan bencana yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan kita. Jangankan rasa malu, merasa kewajiban pun hari ini orang Muslim sudah tidak lagi mendapatkan tempat yang baik. Jangan Anda mengajak saya puasa, jangan Anda mengajak saya untuk sholat, jangan Anda mengajak saya untuk berbuat baik, itu urusan privasi saya. Karena ada indikator yang kita lihat, betapa seorang pejabat diangkat Al-Quran di atas kepalanya demi Allah. Maka beberapa bulan kemudian sang bupati OTT, menteri OTT dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Bukankah dia mendekatkan diri kepada Allah pada waktu sumpah itu? Karena dia merasa itu hanya sebagai membaca sumpah dan tidak ada kaitan dengan nilai ketuhanan. Semestinya ketika itu menjadi dasar nilai, dia akan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehancuran itu sekarang sedang melanda bergulir di tengah-tengah kita, apa yang disebut dengan pluralisme. Pluralis itu memang satu ciptaan Allah. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu bersuku, jenis laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku bangsa, ada budaya. Prinsipnya untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, menandai mana bangsa yang berbudaya, mana bangsa yang belum berbudaya, mana bangsa yang rendah tingkat pendidikannya, mana yang sudah tinggi dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu ketika paham pluralisme ini, tidak ada kebenaran yang absolut, maka semua benar. Ketika nanti kita mengajak, meyakinkan kepada umat inna dina indallahi Islam, bahwa sesungguhnya Islamlah agama yang ridha di sisi Allah, itu tidak boleh dikatakan mengklaim yang paling benar. Agama kami juga, keyakinan kami juga benar, setara kebenarannya, dan ini sangat berbahaya. Maka muncullah ada semacam sebuah keluarga yang ayahnya Kristen, istrinya Katolik, anaknya Buddha, mungkin menantunya Hindu dan sebagainya. Karena dipandang persoalan itu adalah menyangkut hal-hal yang biasa, yang pluralisme, memahamkan sama, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, liberalisme. Kebebasan yang tanpa batas. Hari ini sedang melanda. Bagaimana orang-orang yang tidak ahlinya berbicara agama, dia berbicara dengan dalil-dalil yang menurut pandangan dia. Maka apa yang disebut dengan putusan-putusan ijma ulama, fatwa majelis ulama, itu diabaikan karena dia merasa lebih tahu dari orang-orang yang pada ahlinya. Liberalis, paham yang sangat memberikan kesempatan bebas untuk melakukan apa saja. Dan hari ini kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, negeri ini sudah memulai itu dan masuk pada era sudut-sudut kehidupan kita. Sudah ditemukan di Dukcapil Medan, Disduk Capil Medan, ada kartu tanda penduduk yang statusnya adalah bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi disebut statusnya adalah status bainal rijal wa bainan nisa. Apa itu? Yang disebut dengan posisi dia adalah orang yang transgender. Sudah keluar. Kalau operasi kelamin laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, itu sah lewat pengadilan, diputuskan. Tapi ini ada orang yang pergi memproses KTP-nya, maka dia tidak memilih laki-laki atau perempuan, maka transgender sudah keluar KTP-nya. Dan ini menjadi persoalan tengah-tengah kehidupan kita. Di kalangan ulama akan menentukan bagaimana kelak fardu kifayahnya, bagaimana hukum warisnya dan sebagainya. Kenapa dengan paham hak asasi manusia internasional yang sangat liberalisme punya hak yang sama, ini sekarang menjadi persoalan-persoalan yang sedang menggulir di tengah-tengah kehidupan kita. Majelis Ulama lewat Munas 29 Juli tahun 2005, 19 Juli tahun 2005 telah memutuskan dalam fatwanya haram sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Itu putusan Majelis Ulama. Tapi mungkin apakah barangkali kurang tersosialisasi, atau barangkali kerusakan-kerusakan itu sudah sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Maka ketika fatwa-fatwa ulama yang punya kompetensi itu sudah diabaikan.
Ini hal yang menjadi pemikiran kita dalam hal perubahan-perubahan sikap dan perilaku kehidupan ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika prinsip-prinsip nilai-nilai ketuhanan itu sudah mulai diabaikan di tengah bangsa ini, kalau turun bencana, bala dan segala macam itu bukan disebabkan oleh karena kemurkaan Allah, tapi karena aidin nas, perilaku sikap manusia itu sendiri yang mengundang bencana yang datangkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bandingkan apa yang terjadi tsunami di Aceh 26 Desember itu, wa idzal biharu fujirat, ketika air laut itu naik ke darat, belum seberapa dibanding dengan gelombang yang besar sekarang berhadapan dengan kehidupan kita hari ini. Tak terbayangkan ketika ada seorang ayah yang punyai hak mujbir menentukan siapa bakal menjadi suami daripada anak perempuannya, hak memaksa, karena dengan penilaian-penilaian yang sangat positif, dengan kajian yang matang, ditawarkan kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu sudah berpikir liberal. Dia akan menjawab, yang akan menggunakan suami itu adalah saya, bukan ayah. Nauzubillah min zalik. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada lagi diperlukan kewalian yang memaksakan bagaimana hak-hak yang prerogatif bagi seorang tua. Dan tidak sedikit anak perempuan pergi ke pengadilan menuntut hak yang sama. Tidak ada lagi fardu memutuskan hukum waris dengan 2:1, mesti yang sama, dari perut yang sama, dari ayah yang sama. Kenapa bisa seperti ini? Karena itulah liberalisme, dan dia tidak perlu sentuhan agama dalam masalah ini. Prinsip keadilan itu yang dituntut melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak pikiran-pikiran kita menghadapi gelombang yang begitu besar. Bagaimana hari ini bangsa kita dan umat kita, terkadang terenyuh perasaan kita betapa banyak orang-orang yang tanpa disadari masuk ke dalam gelombang yang besar itu. Bahkan dia seolah menjadi tokohnya, menjadi pemimpinnya, menjadi pendorongnya untuk membebaskan manusia dari prinsip-prinsip ketuhanan. Belum lagi prinsip-prinsip yang lain yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu kaum muslimin, tentu kita bertanya pada diri kita masing-masing, sebesar apa kontribusi yang kita lakukan terhadap gelombang yang besar ini. Paling tidak catatan penting kita, apalagi terjadi perubahan-perubahan masa ke depan, tantangan yang begitu berat. Mari kita jadikan rumah itu adalah madrasah. Rumahlah menjadi madrasah utama, gurunya adalah kedua orang tua. Kan Rasulullah SAW juga menyebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisani. Anak yang lahir itu bersih suci, maka kedua orang tuanya akan memprotek apakah anak ini besok berperilaku Yahudi. Kita tahu sikap Yahudi. Begitu banyak nikmat yang diturunkan kepada Bani Israel, dia tetap tidak mau beriman kepada Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa dan mengikut ajaran Musa. Begitu juga akan memprotek anak itu menjadi Nasrani. Kenapa? Mempertuhankan manusia. Di luar nalar bagaimana nilai-nilai ilahiyah itu, mereka tidak percaya, tapi manusia bisa jadi Tuhan. Dan bagaimana orang tua yang tanpa sadar memprotek anak itu menjadi majusi, yang sifatnya adalah duniawiyah, hedonis, mencintai harta, yuhibbul mala hubban jamma. Bagaimana harta itu menjadi satu nilai yang paling tinggi dalam kehidupan, sehingga semua itu diukur dengan materi. Tidak ada lagi hal-hal yang disebut dengan ikhlas, sabar dan sebagainya. Itu tidak menjadi ukuran-ukuran dalam kehidupan lagi. 3 gelombang inilah yang menjadi bahan renungan kita bersama kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang dapat kita kontribusikan kembali kita membangun rumah itu menjadi madrasah. Kita harus paham bagaimana membentuk madrasah yang 24 jam hidup di rumah tangga itu, yang kelak dari sanalah keluar anak-anak yang saleh dan salihat, keluarga-keluarga yang sakinah dan mawaddah itu, sebagaimana selalu diucapkan di awal-awal membangun rumah tangga, dan dalam proses rumah tangga itu menjadi cita-cita kita bersama. Semoga Allah mengijabahi semua permohonan kita, dan Allah melindungi bangsa dan umat ini dari mara bahaya. Sadarlah hendaknya para pemimpin-pemimpin yang punya tanggung jawab untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yafuzal mustaghfirin wa najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'il arba' sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa barakati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbana wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la bala'an wa la musibatan illa dafa'tah fi biladina Indonesia khassah fil buldani muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yashkuru ala ni'amihi yutiikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.